Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Widi. Kita akan mempelajari muatan IPA tema 4 mengenai menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, itu contoh gambar turbin ya. Proses menyalurkan energi listrik. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ya. 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. 3. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. 6. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Cara-cara menghemat energi listrik. Nah, itu lihat pada gambar ya. Membatasi waktu menonton televisi. Kemudian mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Contoh berikutnya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Contoh berikutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Nah, cara menghemat listrik berikutnya, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 2. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt kecil. 3. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi. 4. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. 5. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungannya adalah lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas, dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh energi alternatif adalah energi cahaya matahari. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Nah, lihat pada gambar ya. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. 1. Sumber energi tak terbatas. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. 3. Sebagai pengisi daya pada power bank.
4 sebagai penerang alami di permukaan bumi, 5 membantu mengeringkan pakaian, 6 membantu mengeringkan tanah, 7 membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam, 8 membantu kesehatan tulang. Nah, contoh energi alternatif yang lain adalah energi panas bumi. Energi panas bumi terdapat di dalam bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk memanaskan air agar menjadi uap air yang akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Kemudian energi angin. Energi gerak angin dapat menggerakkan baling-baling yang terhubung dengan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir berasal dari hasil reaksi fisi atau pembelahan atom yang menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan ini akan memanaskan air, sehingga memunculkan uap air untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listrik. Energi nuklir dihasilkan dalam suatu reaktor atom. Kemudian, energi alternatif yang lain adalah energi gelombang laut. Gerakan gelombang air laut mengandung energi yang besar dan mampu menggerakkan turbin yang terhubung ke generator pembangkit listrik. Nah, itu gambarnya ya. Energi biomasa. Energi biomasa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Contoh biomasa antara lain tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Pemanfaatan biomasa dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pembangkit listrik biomasa dihasilkan dengan 2 cara, yaitu cara pertama adalah dengan pembakaran langsung biomasa padat untuk memanaskan air sehingga muncul uap yang terhubung ke turbin. Cara kedua, dengan menjadikan biomasa menjadi biogas, sehingga dapat dijadikan bahan bakar untuk menggerakkan generator. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari sampah bermanfaat dalam proses menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu proses ya, energi biomasa menjadi energi listrik ya. Nah, sekian penjelasan dari Miss Vidi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih.